Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Lutfi Kusumasari. Saya sebagai moderator dari kelompok 1 yang beranggotakan Ajeng Eka Putri, Aisyah Nur Aninda, Anastasia Tunggadewi, Cit Intan, Dwina Salsabila, Elvira Nur Alia Makmun, lalu ada Nurul Aida Syahana, ada Nasreti, Lala Adila, Stefani Abigail, dan saya sendiri, Zahra Lutfi Kusumasari. Di sini kami akan menampilkan video yang berjudul tentang penyampaian kabar buruk di awal diagnosa keperawatan yang akan kami tampilkan sebagai berikut. Sebelum masuk ke video roleplay, mari kita simak terlebih dahulu pembahasan mengenai berita buruk. Kesalahan yang umum dilakukan dalam menyampaikan berita buruk dan langkah-langkah menyampaikan berita buruk. Pengertian berita buruk. Berita buruk adalah suatu situasi di mana tidak ada harapan lagi, adanya ancaman terhadap kesejahteraan fisik dan mental seseorang, sesuatu yang menuntut perubahan gaya hidup yang sudah menjadi kebiasaan, sesuatu yang membuat seseorang memiliki lebih sedikit pilihan dalam hidupnya. Ada beberapa situasi yang juga dikategorikan sebagai berita buruk. Yang pertama, diagnosis penyakit kronis, contohnya HIV/AIDS. Yang kedua, cacat atau hilangnya suatu fungsi, contohnya kebutaan. Yang ketiga, adanya kebutuhan perawatan atau pengobatan yang memberatkan, menyakitkan, atau mahal. Kesalahan yang umum dilakukan dalam menyampaikan berita buruk. Yang pertama, menyampaikan berita buruk bukan di tempat yang tidak menjamin privasi. Misalnya, disampaikan di lorong rumah sakit, di pintu UGD, dan lain-lain. Yang kedua, interupsi atau pemberian penjelasan terpotong atau terganggu karena suatu hal, misalnya menerima atau menjawab telepon, HP berbunyi, ada perawat meminta tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, penyampaian kabar buruk melalui telepon. Hindari hal ini karena dokter tidak tahu bagaimana situasi dan kondisi pasien saat menerima kabar buruk tersebut. Yang keempat, dokter terlalu banyak bicara. Biasanya karena dokter sendiri merasa tidak nyaman atau nervous. Yang kelima, efek iatrogenik, yaitu berita buruk yang disampaikan memperburuk kondisi pasien baik secara fisik maupun psikologis, atau bahkan menimbulkan gangguan baru secara fisik atau fisiologis. Langkah-langkah menyampaikan berita buruk menggunakan metode SPICAS, yaitu setting, upaya memilih ruangan yang menjamin privasi, hadirkan keluarga pasien dan perawat pasien duduk dengan tenang dan penuh perhatian. Perception, upaya meyakinkan bahwa perawat telah memahami persepsi pasien dan keluarga sebelum berita buruk disampaikan. Invitation, strategi untuk mengundang pasien dan keluarga agar lebih tahu lebih banyak mengenai informasi secara detail. Knowledge, perawat memberikan beberapa pertanda pada pasien dan keluarga bahwa berita buruk akan segera disampaikan. Empati, mengidentifikasi dan merespon emosi yang timbul pada pasien dan keluarga. Summary, perawat memberikan kesempatan kepada pasien dan keluarga untuk mengajukan pertanyaan atau butuh penjelasan tentang rencana tindak lanjut yang akan disetujui oleh pasien dan keluarga. Atas nama Mila. Selamat siang, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Maafkan Mbak, saya perawat Ajeng yang bertugas dari pukul 8 pagi sampai pukul 12 siang. Bagaimana kondisi Mbak hari ini? Jadi gini Sus, saya merasa lemas, terus badan saya juga demam, terus juga saya masih diare, terus setiap malam tuh saya ingat terus tuh. Apakah Mbak sudah tahu penyakit Mbak ini apa? Belum, terus dokter bilangnya hasilnya belum keluar. Baik Mbak, di sini saya diinstruksikan oleh dokter Y untuk memberikan
memberitahukan langsung hasil pemeriksaan dan Mbak. Dokternya tidak berkesempatan hadir karena suatu hal yang mendesak. Iya sus, bagaimana hasilnya? Baik Mbak, bila nanti situasi atau kondisi hasil tes menunjukkan hal yang serius, apakah saya bisa memberitahukan pada Mbak mengenai masalah tersebut? Bisa sus. Baiklah Mbak, Mbak Mila ini saya khawatir bahwa kabar yang akan saya sampaikan ini adalah kabar yang kurang baik. Hasil tes Mbak ada di kertas ini. Saya buka dulu ya Mbak ya. Di sini menunjukkan kalau Mbak ini Ya ampun, bagaimana ini sus? saya paham Mbak, ini berat bagi Mbak Mila ya. Jadi sekarang saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya kira penyakit HIV itu harus disembuhin sus. Ya memang benar Mbak, penyakit HIV ini tidak bisa disembuhkan, tapi masih ada cara yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kekebalan tubuh Mbak, yaitu dengan Mbak mengonsumsi obat ARV gitu. Lalu apa sus efek sampingnya? Terus Ada. jika konsumsi obat itu? Iya, ada Mbak. Jadi nanti kalau Mbak udah mengkonsumsi obat ARV, nanti Mbak bakal bereaksi tuh obat itu bakal jadi kayak Mbaknya bakal mual muntah dan penurunan nafsu makan. Gimana Mbak? Ada yang ditanyakan lagi Mbak? Bagus. Baik Mbak, perlu saya sampaikan lagi, hal ini mungkin berat ya bagi Mbak dan mungkin Mbak sedih saat kita mendapat berita yang kurang baik, kita menjadi sedih, merupakan hal yang wajar ya Mbak ya. Tetapi jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut, kita tetap harus menjalani hidup ini dengan semangat ya Mbak. Selama meminum obat ARV untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh itu, Mbak bisa mengkonsumsi makanan yang nutrisinya tinggi, rutin berolahraga, menghindari rokok dan minuman beralkohol, mengurangi stres dan tidur yang cukup, serta berat badan Mbak harus terjaga ya supaya tetap ideal gitu. Ya sus, terima kasih ya. Bagaimana ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih. Oke, Mbak ini hasilnya nanti Mbak bawa aja gitu kan buat referensi Mbaknya gitu kan. Ya tidak ada yang kayak lagi? Enggak sus. Tidak. Terima kasih sus. Ya. Sudah selesai video yang kami tampilkan, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas, dan kami sebagai kelompok 1 mengucapkan terima kasih.